Hai, kembali lagi di Kinswa. Kali ini kita akan membahas Tokyo Revengers chapter 264. Nah, kalian jangan sedih ya, karena di dalam chapter 264 tidak ada adegan pertarungan. Tapi banyak hal menarik yang bisa kita bahas di dalam chapter 264 ini. Di chapter 264 ini memiliki judul Not Only the Force but also ... yang artinya tidak hanya kekuatan tetapi juga ... Apa ya maksudnya ya? Mungkin di dalam chapter ini akan ada penjelasan mengenai judul tersebut. Yuk kita simak chapter 264. Kita mulai dari panel pertama. Di mana di panel pertama, hari itu adalah musim panas dan Maiki sudah kelas 6 SD. Di depan rumah Maiki terdapat Draken yang sedang menunggu Maiki di dalam rumah. Saat si Draken memanggil Maiki, Maiki berteriak dari dalam, "Aku sedang mandi, tunggu aku di atas." Akhirnya Draken pun masuki rumah Maiki. Namun saat pertama kali masuk, si Draken malah bertemu adiknya Maiki yang bernama Emma. Saat pertama kali melihat Draken, Emma sangat ketakutan. Dengan melihat ada tato naga di kepala dan tindikan di kupingnya. Namun, Draken memperkenalkan diri terlebih dahulu. "Aku temannya Maiki, apa kau adiknya?" kata Draken. "Oh, aku Emma, adiknya." Dan Draken pun berbasa-basi untuk membantu Emma mengangkat barang yang sedang dia pegang. Sampai akhirnya Draken pun tersenyum sambil menatap wajah Emma dan berkata, "Apa kau sungguh adiknya Miki? Kau tidak sekuat dia." Sambil tersenyum. Namun tidak lama Maiki pun keluar sambil membawa handuk. "Apa kau sedang menjelek-jelekan aku?" "Oh Maiki." Langsung Draken mengalihkan pembicaraan untuk bertemu dengan saudara angkatnya di kuil. Dan Maiki pun ingin sekali bertemu dengan saudaranya. Setelah Maiki mengiyakan untuk bertemu saudara Draken di kuil, Maiki pun berpamitan oleh Emma sambil berkata, "Aku akan menaruh ini, oke?" Dan Emma pun sambil gugup berkata, "Oke." Setelah menaruh barang, Draken pun bertanya kepada Maiki, "Apa Baji ikut?" "Ya, ayo ajak dia," kata si Maiki. Sahabat Maiki terdiri dari Baji, Mitsuya, Pachin, dan Kazutora. Mereka semua senang bertemu dengan saudara angkat Draken. Akhirnya mereka berenam pun berkumpul dan mereka mendirikan geng Tokyo Manji. Itulah awal mula berdirinya geng Tokyo Manji yang didirikan oleh Maiki. Maiki pun tersenyum. "Aku sangat suka orang kuat." Dalam hatinya berkata seperti itu. Dan Maiki ingin tetap selamanya seperti ini, ceria bersama keenam temannya dan bisa hidup selamanya seperti ini. Dan berkata, "Kupikir kami berenam bisa hidup seperti ini selamanya." Sampai panel berubah memperlihatkan kakaknya Maiki yang baru selesai mengerjakan motor CB250T yang bertujuan dibuat untuk ulang tahun Manjiro. Kakaknya Maiki pun penasaran, bagaimana perasaannya nanti, kata Shinichiro atau kakaknya Maiki. Maiki pun disuruh untuk datang ke bengkel. Di sepanjang jalan, Maiki terus berpikir, kenapa sih Shinichiro memanggilku untuk datang ke bengkel? Namun sebelum sampai bengkel, terdapat banyak orang yang mengitari bengkel. Maiki pun mempunyai firasat yang tidak baik dan berkata, "Bengkelnya kakak." Akhirnya Maiki pun berlari sambil menyingkirkan orang-orang yang sedang berkerumun. Dan orang yang pertama yang dia lihat adalah Baji. Baji sudah diikat dengan borgol dan ada 2 polisi di dekatnya. Maiki pun berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Namun Baji pun mengeluarkan air mata dan berkata, "Maafkan aku Maiki." Jadi, Shinichiro atau kakaknya Maiki itu dipukul oleh Baji menggunakan kunci yang ada di bengkel.
Akhirnya Shinichiro pun meninggal di dalam bengkel. Sampai scene berubah di mana Shinichiro sudah dibaringkan di rumah duka. Di sana terdapat kakek, Mikey, dan Emma. Emma pun sangat sedih, menangis sambil berteriak, "Kakak Shin, bangun!" Sambil Emma berkata, "Tolong katakan kau sedang bercanda seperti yang biasa kau lakukan." Semua di rumah duka menangis kecuali Mikey. Mikey pun langsung berlari ke toilet dan mencuci mukanya di wastafel sambil berbicara, "Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar." Yang dia maksud adalah air matanya. Dalam pantulan cermin, Mikey terlihat sangat sedih. Setelah kesedihannya, Mikey pun berkata, "Lihatlah ini, Shinichiro, aku akan membuat geng terbesar di Tokyo dan ingin menjadikan geng Toman nomor 1 di Jepang." Akhirnya Mikey pun menemui teman-temannya termasuk Draken. Dan Draken setuju dengan apa yang diinginkan oleh Mikey. Draken terus mensupport Mikey untuk menjadikan geng Toman nomor 1 di Jepang. Lama-kelamaan, geng Toman pun bertambah terus. Mulai dari Hayashi Ryuhei, Shiba Hakai, Matsuno Chifuyu, Muto, dan lain sebagainya. Panel pun berubah di mana Mikey dan Draken berada di dermaga. Sambil tangannya mengarah ke matahari, Mikey berkata, "Ayo kita kuasai seluruh dunia." Panel pun berganti di mana geng Toman sedang mengendarai motor bersama-sama sambil mengibarkan bendera Tokyo Gang. Dan kemudian dua orang yang mengubah takdirnya Mikey muncul. Siapakah dua orang tersebut? Mungkin ada yang sudah tahu ya, atau masih ada yang penasaran? Nah, di panel terakhir terdapat dua orang yang mengubah takdirnya Mikey dalam dunia geng Tokyo Manji. Siapakah dia? Yang pertama terdapat foto dari Takemichi. Kemudian yang kedua itu adalah Kisaki Teta. Memang mereka bertemu di satu hari yang sama, di mana ketemu Takemichi di pagi hari dan ketemu Kisaki Teta di malam hari. Makin penasaran ya selanjutnya gimana? Apa mungkin Dark Impulse itu berasal dari kesedihan Mikey karena kehilangan dua orang yang ia cintai, yaitu ibunya dan kakaknya. Masih belum ketahuan sih bagaimana Dark Impulse itu bisa ada di dalam tubuh Mikey. Kita tunggu di chapter 265 ya. Bagi kalian yang punya pengetahuan mengenai chapter 264, bisa langsung sharing di komentar di bawah ya. See you.